ilmu-ilmu agama dengan santri-santri normal pada umumnya, tapi di sini kita santrinya yang berbeda, santri luar biasa. Gitu. Nah, jadinya metode yang kita gunakan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya. Untuk sisi dakwah sendiri, memang anak-anak tunarungu ini kan memang dari lahir ya. Dari lahir itu tidak istilahnya belum bisa mendengar lafadz Allah atau sisi-sisi dalam keagamaan. Ada sistem yang namanya abiku. Abiku. Ya, apa itu abiku? Itu sistem untuk khusus tunarungu itu membaca makhraj-makhraj Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa 94,7 FM Radio Erdisa dan juga para pemirsa media 51 channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Minda Sa'roni berada di Pondok Pesantren Tahfidz Tuli Irhamni Robi Jepara. Nah, ini kita saat ini juga bersama Ustadz kita, masih muda tapi sangat luar biasa, Ustadz Syafilah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat, sumringah, selalu ceria ya. Bunga. Ya, pada kesempatan kali ini ya, sahabat Erdisa dan para pemirsa 51 Media Channel, kita nanti akan ngobrol langsung bersama Ustadz kita. Saya panggil Ustadz Anam ya. Nah, Ustadz Anam ini aslinya dari Kabupaten Demak. Jauh sekali. Kita ada dari Jepara ya. Ustadz Anam ini beliau pengasuh atau apa di sini? Lebih tepatnya pendamping, Pak. Pendamping ya. Pendamping santri dari Pondok Pesantren Tahfidz Irhamni Robi Jepara. Jenengannya dua begitu ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Jadi nanti kita akan mulai, karena mungkin ini yang di Jepara ini baru ini ada pesantren khusus bahasanya disabilitas ya. Tunarungu. Nah, mungkin ini yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Anam kaitannya tentang pesantren ini. Ya, dengan ini kan sebagai pendamping ya. Dan biasanya kan kalau pondok itu kan ya santri biasa ya. Istilahnya ya ini kan luar biasa. Nah, luar biasa artinya biasanya menjelaskan dengan kata-kata, ini dengan isyarat ya ini. Seperti apa? Mungkin monggo bisa dijelaskan Ustadz. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Minda Sa'roni. Untuk mengenai santri ya, Ponpes Tahfidz Tuli Irhamni Robi ini memang menfokuskan seperti pondok pesantren biasanya. Tapi di sisi lain santri kita yang beda. Ya. Santrinya yang beda. Sistemnya sama, tapi santrinya yang beda. Gitu. Sistem pondok-pondok yang lainnya kita ngaji, kita menerangkan ilmu-ilmu agama dengan santri-santri normal pada umumnya, tapi di sini kita santrinya yang berbeda, santri luar biasa. Gitu. Nah, jadinya metode yang kita gunakan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ya. Ya. Jadi ketika Ustadz Anam ngajar ya, itu ya memang menggunakan bahasa isyarat ya. Ya, menggunakan bahasa isyarat. Karena memang itu ya karena kan tunarungu ya. Ya, tunarungu. Dia tahunya dengan isyarat. Dengan isyarat. Dan itu ada apa ya? Ada arti-artinya ya? Ya, ada. Ada ya? Semuanya ada. Nah, jadi ketika nanti mungkin saya mau makan gitu ya. Jadi ada isyaratnya. Ayo kita ngaji gitu ya. Kalau semisal isyaratnya itu tidak ada bahasa isyaratnya, nanti kita buatkan sendiri. Oh, gitu. Nanti anak-anak yang mengingat, isyaratnya sholat tarawih apa sih? Nah, gitu. Terus anak-anak diingat, isyaratnya sholat tarawih gini, gitu, seperti itu. Kita di sini tuh meramu lah intinya. Kita kan belum tahu, memang mendirikan pondok pesantren ini tuh belum tahu sistem yang pas untuk diterapkan di anak-anak itu seperti apa, yang memang bisa diserap oleh anak-anak itu seperti apa. Nah, itu kita masih sistem pembuatan metode itu yang pas untuk anak-anak gitu. Oke.
Dan ini yang ingin saya tanyakan lagi, Ustaz. Ini kan memang pondok pesantren luar biasa ya. Saya tidak menyebutkan apa ini tafid tuli dan sebagainya ya, tapi saya lebih mengatakan pesantren yang luar biasa karena mungkin saya baru ini ya, kalau pesantren ODGJ saya sudah pernah. Oh. ini juga luar biasa. Sina urep nih, ya. Iya, saya sudah pernah, tapi ini lebih ke khusus ya, Khusus. luar biasa yang kaitannya tunarung. Ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan yang membedakan dengan pesantren secara umumnya, dengan pesantren lebih ke apa tadi ya saya katakan ODGJ ya, tapi ini lebih ke yang membedakan mungkin. Yang membedakan pada umumnya itu yang memang dari segi metodenya ini tadi. Metode ya. Metodenya ini tadi kita carikan yang memang metode khusus untuk anak-anak tunarungu yang memang bisa diserap oleh anak-anak. Bagaimana metodenya itu kita terapkan di sini. Seperti itu. Oke. Terus lagi ini ya. Nah, ini kaitannya. Nah, ini kan Ustadz Anam ini kan masih muda. Tema kita ini kan muda berdaya. Wah, berdakwah dan berkarya. Wah, ini bagian daripada dakwahnya, karena ini Ustadz Anam ini juga alumni dakwah ini. Alumni dakwah. Mungkin nah ini yang menjadi yang ingin saya tanyakan Ustadz Anam di sini dari sisi dakwahnya mungkin. Nah, mungkin bisa disampaikan yang bisa didakwahkan kepada para santri-santri. Untuk sisi dakwah sendiri, memang anak-anak tunarungu ini kan memang dari lahir ya. Dari lahir itu tidak istilahnya belum bisa mendengar apa lafadz Allah atau sisi-sisi dalam keagamaan. Nah, itu diterapkan memang pondok pesantren itu tujuannya seperti itu, untuk mengenalkan anak-anak di sisi keagamaannya. Di sini kan kefokusan untuk diajarkannya itu yang pertama itu masalah akhlak. Akhlak kita ajarkan ke mereka biar tahu akhlaknya dengan orang tua bagaimana, dengan teman bagaimana, seperti itu. Yang kedua itu fikihnya. Oke, khusus fikih wanita. Soalnya di sini memang baru menerima santri putri, soalnya belum ada lokal untuk santri putra. Itu memang berkembang tahap berkembang karena memang baru ya, istilahnya baru beberapa tahun ya. Jadi ini ya baru awalan ya. Oke. Jadi kalau dari sisi dakwahnya lebih ke itu ya. Karena memang sejak kecil ya dia. Sejak kecil. Kan kalau mungkin kalau di pondok kan di yang selain khusus ya kan kayak gini ya. Ini kan akhirnya kan ya enggak bisa menerima mungkin bisa. Karena kan harus ada apa ya? Metodenya sendiri, terus ada cara pengajaran penyampaiannya dan pastinya kalau di sini semuanya ya sama semuanya tunarungu semua ya. Oke, ini sekali lagi nanti sebelum kita di sesi yang kedua dengan dengan yang lain, mungkin gini nih Ustadz Anam. Tadi sudah secara pengajaran, secara dakwahnya Ustadz Anam. Nah, ini kaitannya karya ini. Nah, ini tadi yang sampaikan Ustadz Anam ini kan, wah dakwahnya bla 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 kan gini kan. Nah, ini secara pondok ini. Apakah hanya dibekali oleh ilmu agama saja? Terus pokoknya ngaji gini atau mengajarkan para santri ini tidak hanya bisa ngaji tapi bisa apa ya, berkarya, berkreasi atau apa seperti itu. Seperti ini. Pondok memang dari backgroundnya sendiri pondok pesantren ya Pak. Pondok pesantren itu memang ilmu agama yang diajarkan. Tapi di pondok pesantren tuli ini itu mengajarkan yang namanya vokasi untuk anak-anak. Vokasi atau keterampilan. Keterampilan, keterampilan untuk anak-anak yang mana menjadi bekal mereka nanti ketika dewasa atau hidup di masyarakat seperti itu. Nah, salah satunya vokasi yang diajarkan di sini ada melukis. Anak-anak diajarin melukis ya? Bisa melukis, Pak. Melukis ya. Melukis bagus-bagus pula. Ada karya kalau mau dilihat kan ada. Terus vokasi memasak. Memasak ya? Memasak. Tidak memasak air ya?
Tidak masak air. Nah, sudah ada kok, sudah banyak yang laku terjual. Itu kayak nastar, roti dan lain sebagainya. Yang ketiga ada vokasi kecantikan, muah itu. Muah ya. Make up, ya. make up kayak gitu. Nah, Karena memang basicnya aneh ya, santri putri ya, Santri jadi putri. memang, make up muah ya itu tadi Ya. ya. Terus ada lagi? sementara itu Oh, dulu. itu ya. Jadi masak, Masak. maca. Ya kan gitu, kan diajarkan. Bener, bener. Bener. Tadi Masak. kaitannya tentang logis tadi kan lebih ke Logis. kesenian ya, kesenian ya. Artinya kan seni apa ya, seni lukisan ya. Dan itu tidak hanya itu. Jadi memang pesantren yang ngaji, santri-santri diajarkan tentang ilmu agama, tentang syariatnya kan, dan juga berkarya. Jadi tidak hanya mondok saja, tapi nanti setelah mungkin setelah dari pondok, setelah sekolah, dia punya keterampilan, yang keterampilan itu bisa menjadikan santri ini lebih ke kemandirian ya kan. Mandiri. Nah, artinya mungkin bisa tadi ya buat apa? Nastar ya kan. Nah, nastar. Nah, kebetulan banyak orderan. Nah, ini bisa apa ya secara perekonomian ya. Oke. Kita akan lanjutkan lagi ya, karena kan pondok ini luas, tidak hanya tempat ini ya. Karena kita ini apa namanya baru satu tempat. Nanti kita juga dilihatkan santri-santrinya mungkin sedang ngaji, nanti kan kegiatannya seperti apa. Ini, jadi itu ya pemirsa, para pendengar, kita ini nanti kita akan lebih mengenal tentang pondok pesantren luar biasa ini ya. Irhamni Robbi, Irhamni mugi panjenengan paringan kewelasan. Kita minta kepada Gusti Allah semoga diberikan kewelasan, dan dengan kewelasannya itulah santri-santri ini bisa benar-benar menjadi santri yang luar biasa secara ekonomi, secara kemandirian dan seterusnya. Para pemirsa, para pendengar yang berbahagia, sahabat Erlisa, para pemirsa 51 Media Channel, kita masih bersama Ustadz Anam ya, di pondok luar biasa. Pondok luar biasa. Pondok luar biasa. Karena ustadznya ini biasa di luar ya. Pondoknya ditinggal terus. Oke Ustadz, ya, ini mungkin bisa diceritakan tentang pondok ini ya. Pondok ini bisa seperti ini kan. Biasanya kan kalau orang mendirikan pondok itu kan ya wes kanggo tahfidz khusus ya, atau pondok kitab atau pondok apa ya. Ini kan saya lihat kan lebih ke tahfidz tapi khusus untuk tunarungu ya. Nah, ini mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana pondok ini. Awal didirikannya pondok ini itu memang tidak langsung menjadi pondok, itu tidak. Dari awal itu memang kita untuk khususnya para asatid ya, para asatid itu disuruh atau apa istilahnya, dilatih lah untuk bisa bahasa isyarat dulu sebelum mendirikan pondok ini. Ya. Jadi ustadznya dulu dilatih ya. Ustadznya yang di sekolah guys. Sekolahnya di mana Ustaz? Kalau sekolahnya itu sama teman sendiri, teman sesama asatid lah itu. Terus sama di komunitas Jepara kan juga ada komunitas tuli Jepara, itu kita belajar di situ mengenai bahasa-bahasa isyarat, bahasa dasar, bahasa keseharian dan lain-lain. Nah, setelah kita diajarkan itu kurang lebih itu selama 1 tahun kayaknya. 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi, 1 tahun itu. 1 tahun itu belajar bahasa isyarat. Ya? Mulai dari A itu seperti apa, menerangkan gitu ya. Bahasa keseharian juga selama 1 tahun itu. Nah, setelah itu kita mendobrak atau mencari santri. Lagi tahun baru, kedua ya. Iya. Baru mencari santri, alhamdulillah itu mendapatkan santri 6 orang. 6 orang ya 6 di awal orang. ya. Karena kan khusus ya. Khusus. Beda kalau pondok awalan kok 6 sidik ya. Ini kan khusus untuk tunarungu ya. Sudah dapat santri 6, tapi kita belum punya bangunan, belum punya bangunannya. Lokal ya. Nah, itu masih mencari-cari itu. Yang asalnya memang rencana ditaruh di Renggeng Pecangaan sana. Nah, setelah dipikir-pikir lagi, soalnya kalau di sana itu dekat jalan raya. Itu untuk anak-anak
melang-melang. Oh, Bahaya, gitu ya. Iya, soalnya ndak kedengeran kalau ada motor seliweran nggak tahu. Nah itu alhamdulillah dapat di Ngabul sini. Di dalam enak, nggak ada apa seliweran kendaraan. Motor besar ya. Nah, oke, itu ya. Jadi memang awalnya itu dan dari ke-6 itu ya, khusus dari Jepara sendiri khusus atau? dari Jepara sendiri. Jepara ya. Kalau seandainya dari luar kota, wah ini pastinya yang minat banyak ya. Tapi ini kan baru awalan ya. Iya, baru awalan. Oke, itu ya. Jadi 1 tahun pertama yang diulang ngaji saya asatidnya gurunya. Tahun kedua baru menerima santri. Artinya berarti ini sudah berapa tahun dari 2022 Desember 2022 ya. Desember 2022 tahun ya. Itu launchingnya. Launching itu. Dan itu sudah ada santrinya atau baru sudah ada? Sudah ya. Berarti kan prosesnya mulai 2021 berarti ya kan. Karena kan istilahnya kan gurunya ini kan asatidnya kan di sekolahkan dulu. Dan sampai hari ini ada 6 orang ya. Ada 6 orang terus berjalan sekitar 40 hari. Kalau santri biasanya di pondok-pondok lain kan 40 hari tidak boleh pulang. Harus di ini asetnya itu ekstra kesabaran lah. Iya. Ada nangis, ada itu seperti santri baru gitu. Nah setelah 6 orang itu setelah berjalan 40 hari itu ketambahan santri dari Pati 2. Yang awalnya tadi dari Jepara sendiri ini sudah ada dari luar kota. Ada santri dari Pati 2 orang. Berarti 4 dari Jepara, 2 dari Pati. 2 dari Pati. Oke, dan ini sudah berjalan di tahun kedua ya? Iya, tahun kedua. Nah, terus ya ini kaitannya lagi tentang yang ingin saya tanyakan. Pondok pesantren tadi sekolah mengaji ya. Nah, terus kalau untuk sekolahnya ini mungkin yang ingin saya tanyakan, pasti kan tidak hanya sekedar ngaji saja, ya kan? Pasti sekolah ya. Sekolah umum. Nah, sekolah umum. Nah, itu sekolah umumnya seperti apa? Kalau sekolah umum itu yang awal itu 6 santri itu kan memang dari sudah sekolah di SLB Jepara. Oh, gitu ya. Jepara itu. Nah, itu kita tarik 6 santri itu, dan yang 2 dari Pati itu yang asalnya sekolah di sana. SLB juga ya. SLB juga. Ditaruh di sini. Berarti 8 ya? 8 orang. Terus berjalan ada 2 santri dari Pati itu, ada lagi ketambahan 2 lagi dari Ujung Batu dan Bandengan kalau nggak salah itu. Jepara sendiri ya, dari Jepara sendiri lagi. 8, 10 ya. 10. Dan sampai hari ini ada masih 10. Masih 10 santri. Ini baru tahap penerimaan santri baru lagi. Nah, ini mungkin sekaligus ya. Jadi mungkin di Jepara khususnya ini sudah ada pondok pesantren khusus tunarungu. Nah, tadi saya membaca ini ada program tahfidz. Nah, artinya santri itu kan ada hafalannya. Ada hafalan. Nah, mungkin metode hafalannya kalau orang-orang kayak kita kan enak ya. Kamu baca surat An-Nas sampai Wadduha kan dengan tahfidz. Nah, itu kita membaca lah. Sedangkan ini kan ustadznya ini tentang bahasa isyarat. Apakah membaca Qur'annya itu dengan bahasa isyarat atau seperti apa cara pengajarannya? Nah, kalau di pondok ini ada sistem yang namanya abiku. Abiku. Ya, apa itu abiku? Itu sistem untuk khusus tunarungu itu membaca makhraj Al-Qur'an. A, ba, ta, sa itu ada. Namanya abiku. Abiku ya. Nah itu kita terapkan ke anak-anak. Lalu anak-anak kalau sudah bisa makhrijul huruf atau bisa huruf-huruf hijaiyah itu nanti kita sedikit-sedikit untuk menghafal dia. Terus menghafalnya itu dengan bahasa isyarat juga atau seperti apa? Melafalkan. Soalnya metode abiku itu berusaha untuk anak itu bisa melafalkan gitu. Dia tidak ketergantungan dengan bahasa isyarat, tapi dia harus bisa melafalkan. Nah, seperti ngomong biasa gitu. Bismillah, jadi tetap pelafalannya. Tidak dengan bahasa isyarat ya. Nanti kalau bahasa isyarat ketergantungan mereka. Soalnya gitu banyak yang tidak tahu orang normal mengenai bahasa isyarat. Nanti Wadduha walai mana itu kan. Artinya tetap
Quran dibaca, dihafalkan dengan menggunakan apa ya, mengucap ya, dengan pelafalan tadi ya. Nah itu. Nah terus, nah ini kan sudah berjalan beberapa tahun ya. Artinya secara tahfidz santri ini secara perkembangan seperti apa Ustaz? Alhamdulillah santri itu untuk menghafal itu cepat. Soalnya dia itu apa ya, anak-anak tunarungu itu memang punya kelebihan apa ya, ilingan gitu. Dia kalau tahu ulang tahunnya siapa itu pasti ingat terus. Nah, itu gitu ya. Jadi lebih ingat ya, secara ingat. daya ingatnya luar biasa ya. Jadi artinya mungkin dia punya apa sisi kelemahan di pengucapan, tapi secara ingatan luar biasa. Luar biasa. Jadi kelebihan, dan itu malah semakin cepat. Dan sampai hari ini ada beberapa santri yang sudah menghafal sampai di berapa surat atau di ini fokusnya ke surat-surat pendek dulu. Oh, surat pendek ya. Al-Fatihah, Anas dan surat-surat pendek itu, dan ditambah dengan Yasin. Ini Yasin sudah ayat 20. Itu ayat 20 ya. Ayat ke-20. Jadi memang para santri hafal ya. Hafal. Dan melafalkan itu ya. Melafalkan. Oke. Itu. Jadi tadi yang ingin saya tanyakan ya kaitannya itu. Terus gimana cara ngajinya, apakah dia melafalkan, apakah apa namanya dengan isyarat, dengan isyarat nanti kalau Yasin itu seperti apa kan? Ini yang ingin saya tanyakan. Oke. Nah, mungkin ini yang terakhir Ustaz. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada para pemirsa, para pendengar, kaitannya ya ini kembali lagi ke apa namanya, para santri khususnya yang apa ya, yang khusus lah ya kan. Artinya ketika nanti di masyarakat para santri ini tetap bisa diterima seperti apalah. Jadi dia ya walaupun punya sisi apa ya, bukan ketergantungan ya, sisi lain ya. Sisi lain. Tapi ini kita sama. Ya, taruhlah ketika nanti sama-sama ada orang yang menghafal Al-Quran, ini sama kan gitu. Artinya ini mungkin bisa sampaikan pesan kepada masyarakat, kepada pendengar, para pemirsa. Monggo. Untuk pemirsa Erlisa tentunya ya, Erlisa khususnya atau umumnya bagi seluruh masyarakat, di mana anak-anak tunarungu itu yang punya kekurangan itu aslinya sama seperti kita. Sama dalam hal apa? Dalam hal keseharian, dalam hal misal dalam hal kegiatan ubudiyah itu sama dengan kita. Nah, jadinya kalau memang ada di tengah-tengah kalian orang-orang yang memiliki kekurangan atau dalam hal fisik atau disabilitas, itu coba rangkullah, malah jangan dibully atau apakan gitu. Bullying ya sekarang ini. Soalnya itu sama dengan kita, dia punya perasaan, dia punya sisi kemanusiaan yang sama seperti kita, seperti itu. Itu ya. Jadi ya tadi saya katakan tidak dilainkan, tapi kita ini sama. Kan. Oke, itu ya sahabat Erlisa, para pemirsa 51 Media Channel ya. Kita pada program kali ini di Muda Berdaya, masih muda, berdakwah dan berkarya. Dan ini tadi Ustadz Anam sudah menjelaskan ya panjang lebar tentang pondok pesantren Irham Nirabi yang ada di Jepara, khusus untuk tuli atau tunarungu ya. Itu, dan di Jepara sudah ada mungkin, nah ini ya, ini kan sudah penerimaan santri baru penerimaan santri yang ingin, monggo ini kita bareng-bareng. Ini bukan untuk apa-apa, ini dalam rangka untuk kita bareng-bareng memajukan tentang ya anak-anak kita, biar ini belajar, biar mengenal agama, biar ngaji kan seperti itu ya. Jadi tidak kelainan itu tidak menjadikan sebuah saya ini beda, tapi ayolah kita ini sama kan seperti itu. Jadi monggo, nah ini saya monggo kan karena ini pesantrennya baru, dan ini yang paling penting ini ya, semoga nanti di ajaran baru ini ada
tambahan ya yang dari Amin, amin. santri putra ya, karena Santri kebetulan ini baru santri Putri. ya. Ya, semoga nanti bisa ada tambahan santri putra, semakin tambah maju, dan ustadznya ini nanti akan semakin tambah kenceng ya. Mondeo ora ditinggal lu. Oke, itu sahabat Erisa, sekali lagi terima kasih Ustadz Anam sudah Sama-sama. memberikan menerima kami. Kita ada di pondok pesantren ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang lain, lebih kepada santri-santrinya nanti akan tetap didampingi. Saya nggak tahu nanti bahasa isyaratnya. Nanti sebagai pendampingnya nanti dari Ustadz Anam. Itu ya sahabat Erisa 51 channel, kita di program Muda Berdaya ini semoga memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin, amin. Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih Ustadz Anam. Semoga memberikan informasi, pengetahuan dan semuanya kepada pemirsa pendengar semuanya. Akhirnya Migdas ini harus pamit. Tetap konsentrasi, represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.